Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memberikan atau memeriksa crash detection pada tulangan-tulangan pada suatu bangunan yang sudah kita buat. Yang pertama, kita pilih tulangan apa saja yang mau kita cek. Di sini saya akan mengecek yang pertama yaitu tulangan pada sloof, kemudian kolom pedestal dan jika sudah dipilih bagian-bagian tulangannya seperti kolom pedestal, sloof dan kolom lantai 1, kita hanya memilih itu dengan cara kita klik tahan hingga keluar bagiannya seperti berikut. Lalu kita akan menggunakan menu manage yaitu class check. Kemudian setelah kita pilih seperti yang pada video ini, kita akan klik pada menu manage kemudian class check untuk mengecek bagian tulangannya apa saja yang bertabrakan. Perlu diketahui tabrakan ada dua jenis, yaitu tabrakan keras dan juga tabrakan halus, soft glass dan hard glass. Setelah dipilih, kita bisa klik class check, kemudian centang between reference model dan juga between parts, juga isi minimal 500 mm. Kemudian klik enter, maka akan muncul beberapa kelas-kelas yang bertabrakan, tulangan yang bertabrakan seperti ini. Di sini saya ada 21 pada bagian sloof dan kolom pedestal, juga kolom lantai 1. Periksa apa saja yang bertabrakan. Ini saya mengecek satu persatu yang bertabrakan. Lalu jika ingin memperbaiki, maka kita pilih tulangan apa saja yang kita perbaiki. Nah, di sini saya akan mencoba memperbaiki anak gajah. Memperbaiki pada nomor berapa ya? Pada nomor 20, yaitu pada tulangan kolom lantai 1. Jika bingung ini bertabrakan dengan apa, kita bisa klik kanan kemudian class information. Bisa kita cek tulangan ini bertabrakan dengan apa, juga dengan apa. Hanya tinggal kita klik kanan lalu class information, maka akan muncul tulangannya seperti ini. Nah, bisa kita ketahui tulangan ini bentrokan dengan tulangan apa. Jika sudah tahu, maka kita rubah agar tulangannya tidak bertabrakan. Kita klik pada bagian tulangan yang kita rubah. Kemudian di sini saya akan mengubah bagian tulangannya ini pada main barnya, kita ganti 25 menjadi 40. Kemudian klik modify, lalu apply, kemudian OK. Jika sudah, kita klik enter pada bagian atas itu, kita cek sudah benar atau belum. Nah, jika sudah benar, maka jika diklik akan muncul tanda centang berwarna hijau yang artinya tulangan sudah benar, tidak tabrakan. Bisa kita cek, nah seperti ini, tulangannya sudah berwarna hijau semua yang barusan saya rubah, artinya tulangan sudah tidak bertabrakan lagi. Nah, jika sudah, kita cari tulangan lainnya yang bertabrakan, kemudian kita benarkan. Di sini ada tulangan pada tulangan longitudinal pada sloof yang bertabrakan dengan tulangan sengkang pada kolom pedestal.
Saya akan mencoba membenarkan pada tulangan sengkangnya karena membenarkan tulangan longitudinalnya itu cukup sulit. Jadi saya memilih tulangan sengkangnya saja. Di sini saya akan memberikan jarak yang awalnya 50 menjadi 80. Nah, kita klik modify, tulangannya sudah terlihat jelas, tidak bertabrakan lagi. Kita coba klik, sudah benar apa belum? Nah, kita klik sudah centang berwarna hijau yang artinya tulangan itu sudah tidak bertabrakan lagi. Kita lihat itu berwarna hijau, centang hijau yang artinya sudah tidak bertabrakan lagi. Nah, jika sudah, kita cari lagi clash detection yang belum kita benarkan. Kita cek dulu sudah ada yang benar apa belum, yaitu dengan cara kita klik kelasnya, kemudian kita enter object. Nah, ada bagian yang ikut sudah benar. Cukup mudah memberikan clash detection pada tulangan sudah kita buat ini. Akan tetapi susahnya itu kita membenarkannya itu harus tahu di mana letak salahnya. Di sini saya akan mencoba membenarkan bentrokan pada tulangan longitudinal pada bagian sleeve. Di sini saya akan mengubah 50 menjadi 53, saya besarkan sedikit. Lalu saya klik modify, tapi tetap saja tidak bisa. Berarti tulangannya masih ada yang bertabrakan kalau seperti ini. Jadi saya membuat contoh bagaimana cara jika sudah benar dan bagaimana cara yang masih bertabrakan. Jika sudah benar kita klik, maka akan otomatis berwarna hijau centang hijau seperti itu. Dan jika sudah dirubah tapi tetap salah, maka kita klik, tidak muncul apa-apa. Berarti artinya tulangannya itu belum selesai diperbaiki, masih bertabrakan. Nah, di sini saya masih terus mencoba, saya mencoba benarkan. Seperti ini saya ganti 53 semua. Saya klik modify. Saya enter, tetap saja tidak bisa. Berarti ini tulangannya ada yang bermasalah. Nah, jika sudah, kita cari beberapa kelas-kelas lainnya yang belum dibenarkan, akan kita benarkan. Kita cari ada tulangan apa saja yang masih bertabrakan. Nah, di sini masih cukup jelas, terlihat jelas apa saja tulangan yang masih bertabrakan. Kita mencoba memberikan pada bagian per end yang 60 tadi itu kita ganti menjadi 600, tapi pada bagian atas, nah, terlihat benar tulangannya sudah tidak bertabrakan lagi. Terlihat sudah diklik langsung berwarna centang hijau. Nah, centang hijau, di bawahnya juga centang hijau, yang artinya tulangan sudah tidak bertabrakan lagi. Sebenarnya seperti ini tuh tulangan itu tergantung tergolong soft clash, yaitu bertabrakan ringan, hanya sedikit. Nah, yang seperti tadi tulangan longitudinal dengan tulang geser itu tergolong hard clash karena tabrakannya sangat keras, langsung bertepat pada tengah-tengahnya. Jadi harus dibenarkan, tidak boleh tidak. Maupun soft clash itu juga sebenarnya harus dibenarkan, karena meskipun bertabrakan kecil seperti itu tetap mempengaruhi pada
struktur bangunannya. Di sini saya akan mencoba mengecek tulangan pada kolom lantai 1 dengan kolom lantai 2 juga dengan balok. Kita cek. Pada umumnya sering terlihat bahwasannya tulangan geser pada seluruh komponen masih bertabrakan dengan tulangan longitudinal. Terlihat jelas masih bertabrakan semua pada umumnya. Berarti untuk tulangan geser yang tadi jaraknya itu 50 itu salah. Harusnya 80 agar tidak bertabrakan dengan tulangan longitudinal. Di sini saya akan mencoba membenarkan tulangan pada longitudinal tabrakannya ini seperti yang bawah tadi. Sleeve dengan kolom pedestal masih bertabrakan. Di sini baloknya juga masih bertabrakan. Saya akan mencoba membenarkan. Dan jika kalian mengecek tapi tidak tahu ini bertabrakan dengan apa, kalian bisa klik classnya, kemudian klik kanan class information. Nah, di situ kalian bisa lihat ini tulangannya itu bertabrakan dengan apa. Nah, di sini saya masih mengotak-atik bagaimana cara agar tulangannya ini sudah tidak bertabrakan lagi. Nanti di akhir saya akan memberikan bagaimana cara mengesave-nya. Nah, ini saya mencoba save tulangan class tadi, class detection. Kita cukup pilih menu save, kemudian save as. Kita pilih di bagian mana kita menyimpannya dan beri nama agar tidak lupa. Nah, fungsinya untuk nge-save class detection ini adalah kita bisa melanjutkan perbaikan yang sudah kita buat tadi agar tidak lupa atau tidak berubah. Jadi fitur ini cukup membantu karena kita tidak akan memulai perbaikan dari awal lagi. Jadi perlu di save ya. Ya. Nah, kita bisa lihat terlihat jelas semua komponen tulangan pada balok maupun sleeve masih bertabrakan dengan tulangan pada kolom dan kolom pedestal karena ukuran jarak antara tulangan geser dan masih salah. Jadi kita harus mengubah jaraknya yang awalnya 50 kita ubah menjadi 80 agar benar. Ini saya coba cek pada kolom lantai 2 dengan balok ring. Nah, terlihat ada banyak sekali kelasnya yang di sini. Akan tetapi tidak semuanya itu diubah satu persatu. Kalian cukup mengubah hanya beberapa, nanti semuanya juga bisa akan mengikut. Nah, kita rubah jaraknya menjadi 80. Kita klik modified. Nah, terlihat jelas tulangannya tidak bertabrakan lagi. Kita coba klik enter. Sudah benar apa belum? Jika sudah benar maka akan bercentang berwarna hijau. Biasanya tulangan geser itu antara bertabrakan dengan tulangan pada sleeve, tulangan longitudinal pada sleeve itu bagian bawah juga pada bagian atas. Itu yang sering terjadi. Nah, kita cukup merubah tulangan gesernya jaraknya menjadi 80, maka otomatis tulangannya tidak bertabrakan lagi dengan tulangan geser, tulangan longitudinal bagian atas maupun bagian bawah. Jadi kita tidak merubah satu persatu semua komponen kelasnya, cukup mengubah satu saja, maka otomatis berubah semua.
tapi tidak semuanya ya. Ya mungkin itu saja. Bagaimana cara memberikan clash detection atau perbaikan bentrokan tabrakan pada tulangan struktur bangunan. Cukup mudah. Mungkin itu saja dari saya. Sepertinya masih banyak perbaikan clash yang harus dibenarkan, akan tetapi perlu waktu lagi untuk membenarkan. Mungkin di lain waktu saya akan memberikan tutorialnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa klik, komen, like, and share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.